Wa man yakhtu bil hasna falyasbir ala ghalail muhur. Barang siapa yang melamar wanita cantik yang mempesona, maka engkau harus sabar ngantarkan mahar yang mahal. Itulah resiko, jemaah. Ini pilihan. Tatkala kita menyampaikan ini agar antum sebagai seorang laki-laki mikir ketika melamar, dan sebagai seorang wanita cari berkah. Jangan-jangan aku wanita yang gak berkah buat suamiku, gak berkah buat anak-anakku. Maka diantaranya kalau antum ingin berkah pernikahannya, carilah wanita yang maharnya sedikit, gak banyak-banyak. Dianjurkan, kalau bicara dianjurkan, antum boleh minta mahar mahal, boleh, nggak haram. Tapi kalau ingin berkah, jangan mahal-mahal maharnya. Apa dalilnya? Kalau bicara mahar, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hadis nanti kita akan baca lagi. Antum perhatikan hadis ini. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min yumnil mar'ati taysira khidbatiha wa taysira sadaqiha wa taysira rahimiha." Termasuk dari berkahnya seorang wanita, dimudahkan proses lamarannya. Tidak ruwet. Dimudahkannya maharnya, nggak mahal-mahal, dan dimudahkannya rahimnya. Makanya kita disuruh menikahin wanita yang walud, yang mudah lahirnya, yang banyak anaknya. Dan antum melihat sekarang kita hidup di masa ada wanita-wanita yang nggak ingin punya anak. Tidak ingin punya anak. Ini wanita nggak berkah memang. Antum yang salah pilih istri kayak gitu. Bahkan ada propaganda free child, child free. Mereka nggak mau punya anak lagi. Kenapa? Merotkan itu anak, mempersusah hidup orang tuanya. Ya. Anak itu kata Nabi SAW, al-waladu majbanatun mabkhalatun mahzanatun. Anak itu sumber kesedihan, mahzanah. Sumber kebodohan. Orang tuanya jadi bodoh kadang-kala gara-gara anak. Melakukan tindakan-tindakan yang gak seharusnya. Mencuri, merampok. Gara-gara anak. Berantem sama tetangga gara-gara anaknya. Berantem sama guru gara-gara anaknya. Ini jadi bodoh gara-gara anak. Padahal ini orang pintar sebenarnya. Kita lihat tuh anak. Mahzanah, majhalah, mabkhalah. Anak tuh bikin bakhil orang tuanya. Sebelum punya anak sodakoh sana, sodakoh sini. Ketika punya anak ditabung. Buat apa? Buat kalau kuliah. Umur berapa sekarang? 2 bulan. Fulus buat kuliah. Antum bisa bayangin bagaimana dia menjadi bakhil. Loh, bukan bakhil Ustaz, ini untuk masa depan. Nah, boleh kau nabung, tapi jangan memutuskan sedekah, jangan memutuskan berbagi. Tuh anak bikin kayak gitu. Dan anak itu juga bikin orang tuanya majbanah, sumber pengecut. Mau berjihad, mau berjuang, kesian sama anak-anaknya. Kesian sama anak-anaknya. Tapi anak itu adalah sumber kebahagiaan orang tuanya juga. Zinatul hayatid dunya. Dia yang akan melanjutkan perjuangan ini. Tapi resiko dari sebuah kenyamanan ada. Maka seorang harus siap menerima resiko tersebut. Iya, makanya Nabi alaihissalam menyebutkan termasuk berkahnya seorang wanita itu tadi. Peminangannya mudah.
lamarannya mudah, maharnya mudah, rahimnya mudah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani. Ahibati fillah. Kemudian ada hadis lain yang mengarahkan kita untuk gengsi, berbangga-banggaan. Anak antum berapa maharnya? Enggak banyak lah. 20 ekor sapi lemosin. Masya Allah. 20 ekor sapi lemosin jemaah. Iya, belum uangnya. Uangnya 1 M. Terus emasnya 2 kilo. Tapi sampai hari ini belum ada yang melamar. Iya jemaah. Nggak berkah jadi. Boleh, tidak haram. Ingat, tidak haram. Antum ketika melihat wanita maharnya mahal, antum jangan mencela dia. Haram nggak? Bukan, boleh. Antum yang jangan melanjutkan pernikahan sama dia. Antum cari yang lainnya. Karena kalau mengadu, gimana Ustaz, calon mertua anak mintanya mahal. Lo antum ganti mertua. Nggak harus dapat mertua itu. Kadang-kala kita yang udah jatuh cinta sama dia. Maka sampai dikatakan, waman yakhtu bil hasna, catat antum ini. Waman yakhtu bil hasna falyasbir ala ghala'il muhur. Barang siapa yang melamar wanita cantik yang mempesona, maka engkau harus sabar ngantarkan mahar yang mahal. Itulah resiko jemaah. Ini pilihan. Tatkala kita menyampaikan ini agar antum sebagai seorang laki-laki mikir ketika melamar, dan sebagai seorang wanita cari berkah. Jangan-jangan aku wanita yang gak berkah buat suamiku, gak berkah buat anak-anakku. Bapaknya cerita sama anaknya, "Nak, engkau tahu nak, bapak ini gara-gara emakmu hutang 20 tahun baru lunas." Artinya jadi sebuah masalah jamaah. Iya. Mungkin antum nggak mikir ya nggak tahu, di Jawa mungkin tidak terlalu mahal, tapi di beberapa daerah mahal. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada seorang laki-laki, "Ala tarda an uzawwijaka fulana?" Engkau mau nggak aku nikahkan sama fulana? Nabi menawarkan. Qala na'am. Wa qala lil mar'ah. Lalu beliau berkata kepada perempuan itu, "Atardaina an uzawwijaki fulanan?" Engkau mau nggak aku nikahkan sama fulan? Ingat, syarat pernikahan harus adanya ridha dari kedua mempelai. Nabi tanya nih, engkau ridha nggak? Yang laki ridha, yang perempuan ridha. Fazawwaja ahadahuma sahibahu. Maka kemudian dinikahkan sama Nabi SAW. Walam yafrid laha sadaqan walam yu'tiha syai'an. Dan laki-laki itu tidak memberikan sodak dan tidak menetapkan berapa maharnya, itu berapa tidak disebutkan. Dan sahabat yang menikah ini termasuk yang hadir pada waktu Bai'atur Ridwan, pada waktu Hudaybiyah. Dan dia juga punya bagian di Khaybar, punya tanah, bagian dari harta rampasan perang bagi dia. Ketika orang ini mau mati, maka dia berkata kepada yang di sekitarnya. Apa kata dia? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawajani fulana walam afrid laha sadaqan walam u'tiha syai'an. Nabi alaihi salatu wasallam menikahkan aku sama fulana, tapi beliau juga tidak menetapkan berapa mahar yang harus aku bayar. Dan juga aku tidak memberinya sesuatu apapun. Ingat, mahar itu boleh ditunda. Jadi nikah tanpa penyebutan mahar nggak apa-apa. Tapi harus ada maharnya nantinya jemaah. Wa inni ushidukum. Aku mempersaksikan kalian. Anni a'taituha sadaqaha sahmi bi Khaybar. Aku menjadikan mahar dia tanah bagianku yang ada di Khaybar. Buat dia, buat istrinya nih jemaah. Tapi tadi perempuan ini tidak menentukan berapa, terserah sudah gitu jemaah.
Kemudian juga tidak menuntut, ayo mana maharnya, enggak, sudah. Tapi tetap mahar harus ada dalam pernikahan itu. Fa'akhadat sahman, maka diambil tuh bagian suaminya menjadi mahar buat dia, lalu dijual sama perempuan ini jamaah. Tahu dijual berapa? 100.000 dirham. Kalau buat beli kambing dapat 10.000 ekor kambing. Bayangin. Kalau satu kambing harga 2 juta, berapa dapatnya? 20 miliar. Tapi ingat, perempuan ini tidak nuntut berapa, dikasih sama suaminya. Artinya dia menjalani pernikahan tanpa dia nuntut maharnya, tapi tetap ada hak dia. Pernikahan terjadi mudah. Nabi menawarin, engkau mau menikah? Iya. Engkau mau menikah? Iya, dinikahkan. Maharnya udah terserah kalian. Dan dikasih oleh laki-laki ini 100.000 dirham. Siapa kira-kira yang akan kasih mahar seperti itu? Tapi ingat, di awal sangat mudah. Dia memberikan dengan keridhaan dari dirinya dan bukan tuntutan perempuan tersebut. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Baik, hadis yang lain agar kita perhatian dengan urusan mahar ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qal jaa rajulun. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, faqala inni tazawwajtu imra'atan minal ansar. Beliau mengatakan, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku menikahi wanita dari kalangan Ansar. Dia ini datang mau minta bantuan mahar. Sebagian mahasiswa kadangkala mau nikah nggak punya mahar, cari donasi. Boleh? Boleh. Tapi janganlah. Artinya cari yang murah saja. Yang nggak sampai antum harus berutang. Ini sahabat datang kepada Nabi SAW. Nabi tanya sama dia, hal nadarta ilaiha fa inna fi uyunil ansari syai'an. Engkau sudah melihat kepada istrimu itu? Sesungguhnya di mata wanita Ansar itu ada sesuatu gitu. Qad nadartu ilaiha. Sudah ya Rasul, aku sudah melihat kepada dia. Ala kam tazawwajtaha? Berapa mahar? Engkau menikahi dia dengan berapa maharnya? Ala arba awaqin, 4 uqiyah. Anda tadi cari uqiyah ini. Uqiyah itu, bentar. 1 uqiyah perak itu 111 gram. Jadi kalau 4 uqiyah kira-kira 444, hampir setengah on. Perak. Ini perak di masa lalu ya. Harga perak sekarang murah. Harga perak dulu 1 dinar itu 10 dirham. Ini jumlah yang banyak sekali jemaah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada laki ini, ala arba'i awaqin, 4 uqiyah, kata Nabi SAW. Ka'annama tanhituna al-fidda min urdi hadzal jabal. Seakan-akan kalian ini memahat perak dari gunung ini. Ini orang nggak punya, tapi maharnya mahal jemaah. Ada momen Nabi SAW mengirim, lalu orang ini dimasukkan ke dalam kelompok yang dikirim tersebut dengan harapan dia bisa bayar maharnya. Maka hibati fillah, ingat, berusahalah untuk cari mahar yang murah. Ada peristiwa yang terjadi dengan Sufyan ibn Uyainah. Sejarah Sufyan bin Uyainah ya. Sufyan bin Uyainah ini termasuk ulama dari atba'ut tabi'in
yang umurnya panjang sehingga dia ngajarin cucu setelah ngajarin kakeknya cucu itu. Dia di Kufah, lahir di Kufah, dia pindah ke Mekah. Ketika di Mekah, suatu hari dia dekat sama Ka'bah, tahu-tahu ada seorang laki-laki titip kendaraannya kepada Sufyan. Titip, kata dia, pegangin, aku mau sholat di dalam. Kata Sufyan, dengan syarat. Apa syaratnya, kata dia? Engkau ajarkan kepadaku hadis. Kata Syekh ini, apa manfaat hadis buat engkau? Karena bocah cilik katanya. Enggak, engkau ajarkan hadis baru boleh engkau titip sama aku. Diajarkan 10 hadis. Orang itu berangkat sholat, terus sama Sufyan ini diulang-ulangi hadis saja. Datanglah orang ini. Apa manfaat hadis yang kau berikan kepadamu? Oh, aku hafal sudah hadisnya. Disebutkan 10 hadis seperti itu. Akhirnya ternyata ini adalah ulama ahli hadis di kota Mekah yang mengatakan kepada Sufyan, mau besok engkau ngaji sama aku, kata dia. Jadi muridnya alim ulama tersebut. Sufyan bin Uyainah ini pernah didatangin oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini mengeluh. Dia mengatakan, betapa hinanya aku di depan istriku, kata dia. Sini Mil. Lebih, kata dia. Ambilkan air. Ambilkan air, kata dia. Datang ngambil air. Mil, ini duit, belanjakan sayur ya ke depan. Ada laki-laki jamaah yang benar-benar hina di depan istrinya. Ini laki-laki ini mengadu, aku ini kok hina banget ya di depan istriku, nggak ada harganya. Padahal di dalam agama kita, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Istri itu manggil suaminya dengan panggilan kehormatan. Istri itu kalau minta sesuatu kepada suaminya dengan bahasa memohon. Mas, boleh minta tolong. Nah itu istri yang benar tuh. Mas, coba banyu mas. Ya gimana gitu, ini pemimpin, masa ada pemimpin disuruh kayak gitu sama anak buahnya. Ini laki-laki ngadu, dia betapa hinanya di depan istrinya. Lalu apa kata Sufyan bin Uyainah? Mungkin engkau menikahin dia supaya terhormat bersama dia. Kata laki-laki, betul. Dia menikahi wanita bangsawan. Antum kan kalau nikah sama anaknya orang kaya, anaknya pejabat, kan mau tidak mau antum menantunya pejabat kan? Antum siapa? Antum ngomong fulan? Enggak, saya menantunya Pak Jokowi. Itu kan jadi sesuatu banget jemaah. Antum jadi menantunya bupati atau apa. Jadi antum nggak lagi nyebutkan orang tua antum. Antum siapa? Fulan bin Fulan, enggak. Yang disebutkan menantunya Fulan. Ini laki-laki menikah seperti itu. Dia ingin kehormatan. Maka Sufyan mengatakan kepada orang ini, ya, seorang yang menikahin wanita karena kehormatan, maka dia akan hina. Dan yang menikahi wanita karena harta, dia akan jatuh miskin biasanya kayak gitu. Tapi yang menikahin wanita karena agamanya, maka dikumpulkan itu kehormatan dan harta buat dia. Lalu Sufyan cerita, aku nih 4 bersaudara. Muhammad, wa Imran, wa Ibrahim. Aku di tengah, kata dia. Muhammad yang paling besar, Imran yang paling kecil. Ketika Muhammad mau menikah, ya semua orang punya angan-angan yang berbeda-beda. Kita waktu di Madinah jamaah, kumpul nih mahasiswa, ngobrol gitu. Antum mau nikah sama siapa? Oh, ana mau nikah sama dokter nanti. Yang ini ana mau nikah sama anaknya Pak Kampung.
Ini macam-macam lah. Kembali ke cerita Sufyan ibn Uyainah. Kakaknya Imran, kakaknya Muhammad menikah. Memang dia mencari wanita yang bangsawan. Tadi dia ceritakan kita di Medina. Kadang-kadang ngobrol sama teman-teman. Antum mau nikah sama siapa? Ada anak mau nikah sama orang kampung anak aja. Ada yang mau menikah sama orang dari kampung sebelah, dari suku fulan, macam-macam orang itu. Abangnya, kakaknya Sufyan yang namanya Muhammad, dia memang cari wanita bangsawan yang lebih tinggi kehormatan. Fabtalahu Allah bidzulli. Allah uji dia dengan kehinaan, bukan tambah terhormat, malah dia terhina di rumahnya sendiri. Punya istri yang terhormat tapi dia terhina gara-gara salah pilih istri. Wa Imran raghiba fil mal, menikahi wanita yang lebih kaya dari dia. Kita kan tahu jemaah, antum kira-kira kekayaannya seperti apa, dari keluarga seperti apa. Ini Imran memang cari yang lebih kaya. Apa yang terjadi? Fabtalahu Allah bil faqri akhadhu ma fi yadayhi wa lam yu'tuhu syai'an. Yang terjadi Allah kasih bala dia dengan kefakiran, keluarganya, istrinya itu merampas hartanya dia, nggak dikasih apa-apa. Antum kadang-kala berpikir orang kaya sudah nggak butuh fulus kan? Insya Allah lah kalau anak nikah sama orang kaya dia kan udah nggak butuh fulus. Boleh jadi dia lebih rakus daripada orang yang nggak punya fulus. Maka akhirnya nih orang Imran jatuh miskin, habis semua hartanya. Fabaqitu fi amrihima. Kata Sufyan, belum nikah Sufyan ini. Aku jadi mikir gitu. Gimana caraku memilih pasangan hidup? Faqadima alaina Ma'mar bin Rashid. Datanglah kepada kami Ma'mar bin Rashid, salah satu ulama ahli hadis. Fasyawartuhu, maka aku bermusyawarah sama dia. Wa qasastu alaihi qissata akhwayya, aku ceritakan kisah kedua saudaraku ini. Lalu Ma'mar bin Rashid mengingatkan aku kepada hadis Yahya bin Ja'dah dan hadis Aisyah, baik dan maharnya mudah. Iqtidaan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengikuti sunnahnya Rasul SAW. Apa yang terjadi? Fajama'allahu liyal izza wal mal ma'ati. Allah kumpulkan buat aku kehormatan dan harta plus agamanya. Makin gitu jemaah. Antum kalau mau berkah cari yang maharnya murah-murah saja.